Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatika Indi Septiani dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi interaksi sosial, yaitu terkait dengan pengertian, ciri-ciri, dan juga syarat dari interaksi sosial. Baik, sebelum kita masuk pada materi nih teman-teman, kalian pernah nggak sih saat merasakan sesuatu, baik itu senang, sedih, marah, dan lain sebagainya, tapi perasaan itu hanya kalian simpan sendirian? Saya yakin kalian pasti pernah melakukannya ya teman-teman. Tapi teman-teman pernah tidak saat kalian merasakan perasaan itu tadi, baik senang, sedih, marah, kemudian kalian langsung menceritakannya kepada teman terdekat kalian, dan teman kalian merespon hal tersebut. Kira-kira apa sih teman-teman bedanya dari kedua situasi tadi? Iya, betul sekali. Kalau yang pertama tadi, perasaannya cuma dipendam sendirian saja. Sedangkan kalau yang kedua, perasaannya diungkapkan kepada orang lain dan orang tersebut meresponnya. Nah, ternyata teman-teman, dari dua situasi tadi, ada yang bisa kita sebut sebagai interaksi sosial loh. Kira-kira yang mana ya? Betul sekali, situasi yang kedua ya teman-teman. Tapi kenapa ya hal tersebut bisa kita sebut sebagai interaksi sosial? Memangnya apa sih itu interaksi sosial? Nah, langsung aja kita masuk pada materi kita kali ini. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu terkait dengan pengertian dari interaksi sosial ya. Jadi, apa sih itu interaksi sosial? Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya ada ciri-ciri dari interaksi sosial. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Kenapa harus lebih dari satu atau minimal 2 orang? Nah, balik lagi nih ke pengertiannya tadi, bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik. Jadi harus ada aksi dan juga reaksi. Kalau cuma satu orang aja, berarti hanya ada aksi. Sedangkan kalau 2 orang itu sudah pasti ada aksi dan juga reaksi yang diberikan. Ciri yang kedua yaitu adanya komunikasi antar pelaku. Jadi dalam interaksi sosial itu harus ada yang namanya proses penyampaian dan juga penerimaan pesan yang dilakukan oleh satu individu kepada individu lainnya. Ciri yang ketiga yaitu adanya dimensi waktu. Nah, dimensi waktu ini adalah waktu berlangsungnya interaksi sosial yang berlangsung dalam 3 kerangka waktu, yaitu ada masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Maksudnya gimana sih? Jadi teman-teman, untuk yang masa lalu, interaksi yang kita lakukan di masa lalu itu ternyata bisa mempengaruhi interaksi yang terjadi di masa kini. Misalnya saja, kamu bertemu dengan teman lama kamu nih di jalan. Kamu tersenyum dan langsung menyapanya dengan hangat karena di masa lalu kamu memiliki banyak sekali kenangan indah dan juga positif dengan teman kamu. Pengalaman masa lalu itu bisa membentuk sapaan kamu di masa kini. Untuk masa kini, ini adalah waktu saat interaksi itu sedang berlangsung. Ini bisa berupa percakapan langsung, diskusi, atau bentuk komunikasi lainnya yang terjadi pada saat ini. Misalnya saja, percakapan yang sedang kamu lakukan saat ini bersama dengan teman lama kamu. Sedangkan untuk masa depan, ini adalah interaksi sosial yang terjadi di masa kini yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu yang membentuk kelanjutan interaksi di masa depan. Misalnya saja,
Pada saat ini, kamu dan teman lama kamu melakukan interaksi di mana kalian berencana untuk pergi holiday bersama. Jadi interaksi yang kalian lakukan saat ini tujuannya adalah untuk membentuk interaksi selanjutnya di masa depan, yaitu pada saat kalian melakukan holiday bersama teman lama kalian. Ciri yang terakhir yaitu adanya tujuan yang hendak dicapai. Jadi setiap interaksi yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya nih teman-teman. Misalnya saja, kalian membuat sebuah acara makrab bersama dengan teman sekelas. Nah, pasti di dalamnya ada interaksi yang terjadi dong ya teman-teman. Interaksi ini tujuannya untuk apa? Misalnya, supaya kalian lebih akrab lagi, bonding, saling mengenal satu sama lain, dan lain sebagainya. Itu tadi adalah ciri-ciri dari interaksi sosial. Lalu selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan syarat dari interaksi sosial nih teman-teman. Syaratnya apa saja ya? Yuk kita simak bersama-sama. Syarat yang pertama yaitu adanya kontak sosial. Kontak sosial itu adalah awal dari terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial bisa dilakukan secara langsung dan juga tidak langsung. Kontak sosial secara langsung atau bisa disebut sebagai kontak sosial primer dilakukan dengan cara tatap muka atau individu tersebut terlihat secara fisik. Misalnya saja, dua orang saling melihat, saling bersalaman, saling tersenyum, dan lain sebagainya. Sedangkan kontak sosial tidak langsung atau sekunder ini kontak sosial yang dilakukan melalui sebuah perantara. Misalnya melalui surat, telepon, atau media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Kontak sosial sekunder ini dibagi lagi menjadi dua nih teman-teman. Ada kontak sosial sekunder langsung dan juga ada kontak sosial sekunder tidak langsung. Nah, contoh dari kontak sosial sekunder langsung itu seperti pada hari Minggu, Ani menelpon Nina untuk mengajaknya bermain ke Tawangmangu. Sedangkan untuk contoh dari kontak sosial sekunder tidak langsung itu seperti pada hari Minggu, Ani menelpon ibu Nina untuk mengajak Nina pergi bermain ke Tawangmangu. Teman-teman tahu kan bedanya apa? Kalau kontak sosial sekunder langsung itu hanya ada satu perantara saja. Kalau dari contoh tadi berarti perantaranya adalah telepon teman-teman. Sedangkan kalau kontak sosial sekunder tidak langsung itu perantaranya ada lebih dari satu, di mana ada perantara berupa telepon itu tadi dan ada pihak ketiga yang menyampaikan, di mana di sini pihak ketiganya adalah Ibu Nina. Seperti itu. Sudah paham teman-teman? Kemudian syarat yang kedua yaitu komunikasi. Masih ingat komunikasi itu apa teman-teman? Iya, betul sekali. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi, dalam komunikasi ini, pihak yang melakukan interaksi harus saling paham apa pesan yang disampaikan. Kalau satu pihak tidak paham apa yang disampaikan oleh pihak lainnya, maka tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Kenapa? Karena komunikasi itu tidak terjadi atau belum terjadi, maka tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial karena tidak memenuhi salah satu syaratnya yaitu komunikasi. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada komponen dari komunikasi. Nah, komponen komunikasi itu ada 5. Apa saja? Yang pertama itu ada komunikator atau pengirim atau sender. Jadi dia adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Kemudian yang kedua ada komunikan atau penerima atau receiver. Dia adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Kemudian yang ketiga itu ada pesan itu sendiri nih teman-teman. Pesan itu apa?
Jadi, pesan itu adalah isi atau maksud yang ingin disampaikan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Kemudian, komponen yang keempat itu ada umpan balik atau feedback. Ini adalah tanggapan dari pihak penerima pesan kepada pengirim pesan. Dan yang terakhir itu ada media. Media ini adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, bisa berupa tulisan, gambar, video, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah materi interaksi sosial yang kita pelajari hari ini nih teman-teman, terkait dengan pengertian, ciri, dan juga syarat dari interaksi sosial. Gimana nih teman-teman? Udah semakin paham kan tentang interaksi sosial? Tapi supaya semakin paham, coba deh kalian tulis di kolom komentar contoh interaksi sosial yang sudah kalian lakukan hari ini. Gampang kan? Kalau begitu cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. See you.